Universitas Putra Batam. Perkenalkan, saya Monika Pradila. Pada hari ini kita berkesempatan untuk mewawancarai mahasiswa berprestasi nih dari Universitas Putra Batam tentunya, yang baru saja memenangkan Entrepreneurship Award 5 pada tahun 2021 yang dilaksanakan di Padang. Penasaran? Siapa dia? Yuk simak video selengkapnya. Juara pertama, Fahmi Zulkarnain dari Universitas Putra Batam. Kita boleh buka masker biar ngomongnya lebih enak. Udah vaksin 2 kan? Udah. Oke. Halo, selamat datang. Ya, selamat. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya dan mau berbagi pengalaman di sini. Sebelum saya mulai tanya-tanya, boleh perkenalan diri dulu dong biar sobat-sobat UPB di sini tuh bisa kenal sama kamu. Boleh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Zulkarnain. Biasa saya dipanggil Fahmi. Saya mahasiswa semester 5 program studi Sistem Informasi, Fakultas Teknik dan Komputer. Kan itu ya? Apa lagi ya? Hobinya. Kalau ditanya hobi itu paling bingung mau jawab. Oke, banyak atau nggak ada hobi? Bingung mau jawab apa? Karena nggak tahu. Mungkin suka, tadi kan sistem informasi ya, mungkin suka main komputer, desain, fotografer gitu. Kalau dibilang suka sih enggak ya, karena kerjaan aja. Oh, karena kerjaan. Memang kerjaannya itu yang ngerjain. Kalau dibilang suka sih nggak suka juga. Okay. Kalau bisa enggak ya enggak. Oh, sangat kaku ya Anda ya. Oke, tadi jurusan sistem informasi ya? Iya, oke. Sobat UPB bisa langsung lihat aja di Instagram atau website officialnya Universitas Putra Batam untuk mengetahui info selengkapnya. Kita mulai bertanya nih. Boleh. Fahmi kan juara 1 Entrepreneurship Award yang kelima, melawan mahasiswa-mahasiswi dari 74 perguruan tinggi swasta kan, itu kan lumayan banyak tuh. Gimana sih perasaannya saat pertama kali diumumkan kalau Fahmi itu yang juara gitu, yang menang? Kalau tanya perasaan ya pasti seneng lah ya. Ya seneng sih. Senang ya, senang. Enggak sampai gini. Ya enggak. Cuma kayak, Ya, wah seneng. saya senang gitu. Ya udah. Itu pertama kalinya jadi kan awal itu pas disebutin juara, itu disebutin dari juara harapan ke-12. Jadi ada 12 harapan. Jadi ada 5, kan kita ada 1.300-an proposal kalau nggak salah yang masuk. Nah, terus dari 1.300 itu difilter jadi 25. 10 itu inovasi usaha berjalan, yang 15 itu proposal bisnis. Nah, saya di proposal bisnis jadi ada 15, jadi di situ disebutin dari juara harapan 12, 11, 10. Nah, ketika nggak disebutin dari range itu, dari 12 sampai dengan harapan 1, itu udah seneng sebenarnya. Okay. Karena nggak ada nama kamu? Karena nggak ada nama saya, itu pertama kali seneng nggak disebutin nama. Kok gitu? Kenapa? Nggak pengen kan menang? Itu juaranya dari 12 ke kemana tuh? Ke juara harapan 1. Jadi kalau misalnya nggak disebutin di range itu pasti 3 besar. Okay. Gitu. Oh iya benar. Cerita dong gimana pengalamannya mengikuti lomba? Mungkin dari awal pendaftaran sampai akhirnya ke Padang. Itu gimana? Sempet gimana ya? Jadi itu tuh udah daftar di fase pertama sebetulnya. Kalau misalnya mungkin bisa dibilang 3 fase ya. Bukan fase sih sebetulnya karena ada penundaan. Jadi awalnya itu sekitar bulan apa ya, pertengahan tahun ini, itu udah buka, saya daftar, kemudian katanya tutup, ternyata diperpanjang, kemudian setelah itu diperpanjang lagi. Nah jadi, yang pertama diperpanjang, kemudian ditutup, kemudian ada pengumuman katanya, kemudian diperpanjang lagi pengumumannya. Mungkin karena proposalnya banyak yang masuk. Iya. Jadi mungkin karena banyak yang berminat, terus dibuka. Oke. Banyak lika-liku? Atau mulus banget perjalanan lombanya? Sebenarnya ya, kalau misalnya kita ngomong lombanya sih mungkin lebih smooth ya. Karena memang lika-likunya itu bukan saat lomba, sebelum lomba. Karena dia buat proposal gitu bukan. Ya? Jadi? Perjuangan sebelum lomba sebetulnya. Jadi kan karena udah punya pengalaman, jadi cuman nyari-nyari celah aja gimana supaya menang gitu. Karena dan untungnya kita bisa lihat proposal-proposal yang masuk. Jadi itu cukup aneh sih, tapi kayak bisa menguntungkan juga, bener. Tapi nggak mungkin lah ya kita nyontek seribuan gitu kan.
Jadi yang ngambil dikit-dikit bisa ngeliat-liat, bola. oh ternyata orang bikinnya gini gitu kan. Oh jadi gitu. Jadi saya coba bikin proposal yang beda sebetulnya. Kalau orang bikin proposal pakai Word, saya bikin pakai Adobe Illustrator. Oh, berarti ada desainnya? Full design, semuanya desain. Jadi memang full grafis di dalam proposal. Nggak ada unsur teksnya itu ada, Sedikit. cuman nggak begitu banyak. Berarti kayak infografis gitu jadinya tampilannya. Kayak pitch deck. Lebih ke seperti pitch deck, cuman lebih banyak. Kalau pitch deck kan lebih kecil ya, karena ini disuruh bikin business plan. Maka saya bikin perbanyak, cuman dibikin konsep pitch deck. Jadi lebih bagus, jadi seperti presentasi sebetulnya. Berarti nggak ada format tertentu ya dalam proposalnya kalau kamu bisa bikin versi desainnya, atau itu dipakai karena nantinya untuk presentasi atau gimana? Enggak juga. Jadi sebenarnya ada formatnya. Formatnya itu sebenarnya bukan format sih. Dia nggak harus pakai Word. Oh, oke. Cuman ada hal-hal yang harus ada di dalam Oh, proposal. oke. Berarti lebih ke hal yang disampaikan. Cuma betul. gimana kamu menuliskannya Iya. itu nggak ada format khusus. Nggak ada. Oke. Siapa yang memotivasi kamu untuk mengikuti ajang tersebut? Apakah disuruh dari kampus? Sebenarnya sebelumnya itu ada pengumumannya di grup ya. Tahun lalu pun ada sebetulnya, cuman saya nggak tertarik untuk ikut juga. Kemudian tahun ini ada diumumkan di grup, masih belum tertarik. Jadi alhamdulillah ada dosen Pak Rasid kan, Kaprodi Sistem Informasi. Dia ketika ada lomba itu suka kasih ke saya terus gitu. Jadi kayak Biar di kamu ikut. ke saya terus gitu kan. Jadi ngelihat kayaknya ini lumayan gitu kan. Lumayan kalau misalnya saya bisa menang gitu kan di ini, dan ngelihat juga ini mungkin bisa lah jadi peluang gitu kan. Jadi ya udah saya coba apply aja. Oke, keren. Ini tadi kan proposal bisnis plan ya. Itu boleh nggak jelasin bisnis plan seperti apa sih yang kamu buat di dalam sehingga kamu bisa memenangkan kategori itu? Oke, sebenarnya kalau misalnya untuk memenangkan kategori bisnis plan ya, pertama sih sebenarnya ini untuk berlaku untuk semua hal sih ya. Pengalaman saya jadi yang berbeda sih. Jadi jangan kayak monoton gitu aja. Kayak misalnya tadi proposal kita bikin pakai Word. Yeah. Saya sendiri males banget bacanya. Iya. Berbanyak halaman-halaman, makanya kalau misalnya kadang-kadang disuruh bikin tugas sama dosen pun kalau misalnya disuruh bikin tugas sama dosen berjilid-jilid dan banyak, saya Capek mikir ya? ini untuk apa ya gitu. Kayak kita kan kita intinya ya ngerjain gitu. Teori banyak-banyak gini perlu. Cuman ya ketika kita memang sengajain bikin supaya banyak doang gitu kan kayak nggak berbobot gitu ya. Gitu sih. Terus itu yang pertama. Terus ya produknya apa? Produknya itu saya bikin aplikasi sesuai dengan jurusan saya. Jadi saya bikin aplikasi pendidikan. Nama produknya Meet Wiyata. Kalau misalnya teman-teman mau cek ada websitenya meetcourse.com, atau kalau misalnya nggak meetcourse.com itu meetcourses.com ya. Itu bisa dicek di situ. Boleh nggak tunjukin tadi aplikasi yang dibikin? Boleh lah, boleh. Oke. Nah jadi aplikasinya ini sebenarnya saya bikin semuanya aplikasinya natif. Jadi natif tuh bahasanya tuh asli gitu, original. Jadi memang kalau misalnya Android saya pakainya untuk Android, nggak pakai bahasanya React Native, Flutter dan sebagainya. Saya benar-benar pakai dari Android sendiri. Kemudian Windows juga saya pakai aplikasi Windows dan sebagainya gitu ya. Nah itu terdiri dari 3 aplikasi untuk sekarang. Rencana kami mau bikin 7 produk aplikasi. Jadi seperti Microsoft Office, tapi ada kayak Word, PowerPoint, Excel. Nah kalau ini kita mau bikin akademik, kesiswaan, guru, muridnya, pelajarnya, kemudian keuangan dan seterusnya. Cuman untuk sekarang kita baru 3 produk dan insya Allah launching Desember ini. Wow. Iya. Sangat luar biasa. Itu berarti ada timnya ya? Ada timnya? Iya, jadi sebenarnya ini lumayan berkali-kali saya coba cerita nanti, tapi sekarang saya mau coba tunjukin produknya dulu. Oke. Nah, salah satunya Boleh. itu ada aplikasi guru. Nah, jadi ini aplikasi guru. Boleh tunjukin Sebentar. ke kamera? Oke, saya coba. Nah, ini aplikasi guru. Nah, jadi aplikasi guru ini nanti memudahkan guru untuk masukin nilai, masukin absen, dan ngelihat jadwal mengajar. Terus ada kontak siswanya juga, kontak wali siswa, kontak siswa. Jadi memudahkan banget untuk guru sebetulnya. Nah, jadi dan ini saya pakai konsep simple sih, MVP banget. Jadi minimum viable produknya itu kita cuma nilai, absen dan jadwal. Kalau kita lihat aplikasinya ya gini aja gitu kan. Iya, Cuman walaupun sesimpel ini,
dia berisi gitu. Jadi kayak misalnya nilai, ini dia tinggal pencet misalnya mau tambahkan nilai apa gitu kan, pengetahuan, keterampilan, bahkan mendukung import Excel juga. Kemudian juga ketika masuk, kita bisa pilih entah pakai slider atau kalau misalnya sulit pakai slider, bisa pakai teks seperti ini. Nah, ini masih versi web, versi mobile. Rencananya kita akan juga bikin versi web seperti WA, jadi nanti dari aplikasi ini kita akan scan barcode ke website. Jadi ada webnya juga supaya memudahkan. Kadang-kadang guru ada yang suka di HP, ada yang mungkin udah umurnya agak ini lebih enak di laptop gitu kan. Jadi kita bikin juga nanti mau bikin versi websitenya untuk memudahkan guru. Kita mau pakai konsep seperti WhatsApp sebetulnya. Ini berarti aplikasinya bisa dipakai di Android, laptop, aplikasi iOS bisa nggak? Soon, insya Allah. Bentar, nanti akan datang. Yang iOS lagi pengembangan. Berarti ini bisnisnya udah jalan ya? Jalan sih belum. Kalau kita ngomongin bisnis, belum jalan bisnis. Karena kan kalau kita ngomongin bisnis ya cuan gitu ya. Jadi ya belum ada sama sekali. Jadi masih 0 rupiah. Cuman kalau mau ngomongin modal, ngomongin bisnis dari modalnya, itu ya mungkin udah berapa juta, mungkin puluh jutaan untuk modalin ini. Karena sebetulnya project ini udah berlangsung selama 3 tahun. Jadi 3 tahun, sekarang masuk tahun keempat. Jadi lumayan banyak dan belum launching dan belum ngasilin 0 rupiah pun belum ada. Atau gitu menunggu investor biar dipromosi. Bisa kalau misalnya ada yang mau invest boleh ya, kita buka ke open. Berarti rencana lulus kuliah nanti mau melanjutkan fokus pada bisnis yang tadi dikembangkan atau gimana? Kalau rencana setelah lulus kuliah sih banyak ya. Jadi salah satunya yang lanjutin bisnis ini, S2 juga insya Allah. Dan rencana memang mau cari di luar negeri sih, S2, beasiswa di luar negeri, dan juga mau coba cari kerja di luar negeri, sekalian cari modal untuk ngebodalin ini juga sih sebetulnya. Luar biasa banget ya Fahmi ini Sobat UPB. Saya boleh tanya sedikit tentang personal life nggak selain dari kehebatan Fahmi yang tadi? Boleh. Oke, selain umur ya? Iya, selain umur. Kenapa? Emang umur Fahmi udah berapa? Oh, ditanya umur, tadi kan selain umur ya? Iya, tapi nggak apa-apa, kalau misalnya kenapanya nggak apa-apa. Jadi saya kurang suka sih. Sebenarnya takut ide aja, takutnya ada gap gitu. Kalau misalnya kadang-kadang kita kalau di Indonesia apalagi kan kalau kita ditanya umur tuh kadang-kadang ada gap gitu kan. Iya, oh dia lebih tua, oh dia lebih muda gitu kan. Jadi kayak kurang ini aja gitu. Cukup sekedar tahu dia lebih tua dan dia lebih muda gitu. Tapi kalau misalnya tahu umurnya sekian kadang-kadang kayak oh masih segini. Oh udah tua banget ternyata ya. Oh gitu kayak tapi ini bagus ya? dong. Masih muda tapi udah bisa bikin program ya, bikin aplikasi ya. Habis dari Padang, Fahmi kemana lagi? Diundangkah ke Jakarta? Iya bener. Jadi kemarin tuh habis dari Padang, kaget sih. Jadi dari Padang kan. Baru itu tuh sebelum ke Padang saya ada keperluan penelitian juga ke Bekasi sebetulnya. Jadi di tanggal 27 September itu saya berangkat ke Jakarta, terus ke Bekasi juga, itu seminggu ada keperluan penelitian. Terus pas pulang, tahu-tahu dapat kabar ke Padang tanggal 11. Tanggal 11 kalau nggak salah, tanggal 11 sekitar itulah. Jadi saya langsung ke Padang. Abis di Padang kan, baru dari Padang lomba, lumayan deg-degan juga sih, 3 hari ya kalau nggak salah. 3 hari saya 2 hari di Padang, kemudian sehari ke Pekanbaru untuk ke Batam lagi. Nah pas mau naik pesawat, itu tahu-tahu ada ditelepon, ternyata udah banyak miss call dari Pak Rasid. Iya, dapat juga ini, katanya kamu nanti hari Selasa ke Jakarta ya gitu. Oh kaget dong, ini baru mau naik pesawat dan kebetulan pas mau naik pesawat udah ngejawab, pas masuk ke pesawat salah pesawat ternyata, pesawat harusnya ke Batam malah ke Jakarta. Berarti langsung aja dong? Jadi ya harusnya langsung ya, tapi nggak jadi, muter balik ganti pesawat jadinya. Berarti langsung ambil tiket untuk karena Jakarta. udah nggak fokus kan, jadi ya udah gitu. Jadi dapat kabar ke Jakarta, akhirnya Selasanya langsung ke Jakarta. Itu ikutan acara peringatan Sumpah Pemuda dari Kemendikbudristek. Sekarang namanya Kemendikbudristek ya. Tolong teman-teman yang kalau misalnya ngomong jangan Kemendikbud aja. Harus pakai ristek ya, harus pakai ristek. Karena sekarang udah ke riset dan ke teknologi juga. Berarti kamu ketemu dong sama Babang Gojek? Ketemu dong. Babang Gojek ketemu itu? Sih ketemu ya, tapi dia kenal saya nggak tahu lah ya. Cuman ketemu nanti abis doang. ini kenal. Kan ada kenalan nggak? Foto nggak? Kalau foto bersama sih sempet ya, cuman kalau foto berdua gitu nggak sempet samping-sampingan, cuman ya nggak sempet foto aja. Berarti itu rame-rame ya, maksudnya yang ke Jakarta itu semua yang juara sampai harapan atau cuma yang juaranya aja?
Oh, kalau misalnya ke Jakarta itu perwakilan dari 34 provinsi. Oh iya, sekalian saya promosiin dari Boleh. Kemendikbudristek ya. Ini juga amanah Kemendikbudristek. Jadi pas saya ke sana kan itu tuh 34 provinsi dari seluruh provinsi Indonesia ya, 34 provinsi itu ngikutin peringatan Hari Sumpah Pemuda. Jadi tanggal 28 Oktober kemarin kita berangkat tanggal 26 Oktober. Nah, jadi dari tanggal 26 Oktober kita diminta untuk bikin deklarasi Sumpah Pemuda. Jadi bahasanya itu kayak ini kan kalau misalnya kita sering dengar Sumpah Pemuda ya, kami putra-putri Indonesia dan sebagainya. Yang tiga itu kan Hari Kebangkitan Nasional ya kalau nggak salah ya, di hari itu. Nah, kita juga diminta untuk bikin deklarasi Sumpah Pemuda. Yang bikin deklarasi ini nanti bakalan dipakai untuk Indonesia Emas di tahun 2045. Nah, jadi dengan adanya deklarasi ini diharapkan nanti para pemuda itu membawa Indonesia Emas nanti pada tahun 2045. Masih lama ya, sekitar 20-an tahun lagi ya. 20-an Boleh tahun. jelasin Indonesia 45 itu? Indonesia Emas 2045. 45 Nah, itu target tentang apa? nanti ketika di mana SDM Indonesia tuh udah benar-benar maju dan Indonesia maju tentunya. Jadi Indonesia tuh dia targetkan tahun 2045 itu udah maju. Itu sih harapannya dari kementerian. Itu yang pertama. Terus juga kemarin dari kementerian ini juga ada mungkin di beberapa kita itu tuh sebagai suatu yang apa ya namanya tuh masih tabu untuk dibahas. Tapi kementerian kemarin juga sempat bahas kita perwakilan dari masing-masing provinsi tersebut itu diamanatkan untuk memberitahu ke para Generasi? universitas dan para LLDikti gitu lah. Oh iya, saya sebagai perwakilan LLDikti sebetulnya. Nanti saya bahas berikutnya. Jadi intinya kita diminta untuk ngasih tahu, mensosialisasikan tentang Permen PPKS namanya. Jadi peraturan menteri. Jadi setelah sekian lama Indonesia merdeka, baru ada keluar peraturan untuk melindungi kekerasan seksual di kampus. Nah, jadi setelah munculnya Permen PPKS ini bahkan kita nemuin banyak banget orang-orang yang speak up. Speak up mereka tentang kekerasan seksual di kampus. Jadi ternyata di kampus itu di seluruh Indonesia tentunya selama ini banyak banget kekerasan-kekerasan seksual yang terjadi dan kita diminta untuk sosialisasikan ini. Dan sekarang alhamdulillah dari permen ini, dari peraturan kementerian ini itu insya Allah akan membantu melindungi kawan-kawan di universitas yang mengalami kekerasan seksual untuk speak up dan masing-masing universitas diharapkan untuk membuat satgasnya segera gitu sih. Jadi ada satuan penugasannya juga supaya ini segera terselesaikan karena memang ternyata dari datanya itu banyak banget, sangat banyak. Jadi kemarin juga sempat dipresentasiin oleh kementerian itu tuh banyak banget dan itu sekian persen berapa persen saya lupa, tapi intinya angkanya itu cukup besar dan itu di atas 50%, di atas 70% bahkan yang pernah mengalami kekerasan seksual, baik itu secara verbal maupun non-verbal gitu sih. Di mana kita bisa menyampaikan keluhan kita terkait kampus itu? Nah, itu dia. Apakah ada website khususnya? Kalau misalnya mau lihat lebih lanjut, mungkin bisa dilihat di website kementerian. Cuman kementerian kan tentunya nggak bisa berjalan sendiri ya. Nah, jadi kementerian berharap setiap universitas targetnya tahun 2022 itu banyak PTN dan PTS yang udah bikin satuan penugasan. Jadi ada satgasnya kayak COVID sekarang kayak gitu COVID. kan. Jadi ada juga satuan penugasan untuk mengatasi kekerasan seksual itu. Bagus. Karena kan rata-rata orang kalau udah kena itu cuman kena mental, dipendam sendiri, malah jadi apa ya? Jadi kena psikologis gitu kan. Karena kan kalau orang ngomong kadang-kadang dicemooh gitu kan. Iya, kadang malu. Malah korban tuh sering dijadikan cemoohan gitu kan. Jadi oleh karena itu kita mulai sekarang mencoba supaya korban ini nggak dijadikan cemoohan gitu. Jadi kita harusnya melindungi korban dan juga kita nggak ini pelaku gitu. Kadang-kadang kan kalau misalnya orang kena korban malah jadi malah jadi dia yang kena. Terutama gitu. khususnya ya kaum perempuan ya. Saya juga merasa kalau misalkan terjadi gitu mungkin ya kita cuma bisa kayak freeze setelah diberitahukan seperti ini sehingga kita mungkin sebagai korban atau yang lainnya bisa lebih speak up ya. Apalagi tadi katanya juga akan ada satgas yang akan ada tugas khusus untuk bagian pelecehan seksual seperti itu. Menarik. Ngomong-ngomong dari tadi kita udah bahas tentang personal life, kamu banyak banget ya. Coba kita kembali lagi kepada kemenangan kamu di Entrepreneurship Award. Kamu dapat apa aja sih dari kemenangan itu?
Nah, dari situ saya pertama dapat piagam gitu kan. Jadi Boleh kita dapat tunjukin piagam. piagamnya? Nah, jadi ini piagamnya. Kita dapat piagam. Ini tentunya membantu ya. Iya. Jadi saya di portofolio bisa simpen gitu kan. Saya pernah menang Entrepreneurship Award 5 gitu kan. Kayak itu udah keren lah, udah lumayan keren lah gitu kan. Nah, pertama itu. Terus kita juga dapat dukungan modal sebetulnya dari LLDikti. Jadi LLDikti ngasih juga dukungan modal gitu. Itu sih dari sana. Kemudian juga kita dapat kemarin itu motivasi juga. Cuman dapat motivasi dari pebisnis juga. Itu sih kemarin dapat. Itu yang didapat dari sana. Oke. Kembali ke UPB. Kenapa kamu memilih kampus kita Universitas Putra Batam? Aduh. Boleh dong kasih tahu kepada sobat UPB yang Oke. lain gitu. Nah, jadi gini ya teman-teman. Alasan kamu. Sebenarnya kalau misalnya alasan ya banyak sih. Sebenarnya dulu tuh saya pengennya sih ini dari ininya dulu ya, nggak apa-apa lah ya. Boleh saya pegang? Jadi UPB itu pertama saya bingung sih waktu mau kuliah gitu. Sebenarnya nggak bingung sih. Cuman bingungnya sedikit lah gitu. Jadi setelah lulus SMK gitu kan. Dulu pas SMK tuh dapat kesempatan, saya tuh dapat kuota untuk ambil SNMPTN dan PMDKPN gitu kan. Jadi dulu tuh PMDKPN tuh Politeknik dan SNMPTN itu untuk apa namanya tuh? Universitas. Nah, cuman saya nggak minat. Jadi, Kenapa? Iya, karena itu PTN. Jadi saya sebenarnya ini mungkin pendapat pribadi ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ini ya punya pendapat masing-masing ya gitu ya. Jadi ya agak beda mungkin ya begitulah gitu ya. Nah, jadi saya tuh nggak ada minat ke PTN karena saya ngelihat kakak saya, teman-teman saya itu ke PTN tuh kayak sibuk untuk kuliah, sibuk untuk belajar. Jadi memang 4 tahun mereka sibuk belajar dan bahkan yang mereka pelajari nggak semuanya mereka pakai sebetulnya. Iya. Saya sih ngeliatnya gitu ya. Jadi saya mikir kayak saya di PTN full time kuliah, toh di luar universitas saya bisa penelitian gitu kan sebenarnya. Oke, iya. Kalau ngomongin penelitian ya, kayak saya yang kemarin ke Bekasi juga itu penelitian bukan dari universitas juga gitu. Jadi memang penelitian memang untuk masyarakat gitu kan beda tuh. Jadi ya nggak harus dengan universitas juga sebetulnya walaupun lebih baik lewat universitas gitu kan. Jadi saya mikir daripada saya lama-lama full time waktu saya habis hanya untuk belajar dan belum tentu yang saya pelajari itu saya pakai, itu kan udah lama lah ya bahasa dari SD sampai SMK kita belajar hal-hal lagi kita pelajari yang nggak akan kita pakai gitu kan. Bener. Jadi kayak mikir universitas kita kuliah kayaknya waktu yang tepat untuk kita belajar apa yang mau kita pelajari gitu sih. Nah kemudian saya ngelihat saya agak bingung juga waktu itu masih bingung kan. Ada mau apply keluar, nyari beasiswa dan sebagainya. Tapi mikir keluar dari Batam misalnya. Saya tinggal sekarang di Batam. Kalau dari Batam, keluar Jawa aja, itu ngabisin berapa juta sebulannya gitu kan. Ketimbang saya di sini di Batam, bisa ngasilin berapa juta. Daripada ngabisin berapa juta, mendingan saya ngasilin berapa juta gitu kan. Betul. Jadi bisa sambil kerja. Dan kebetulan saya setelah lulus SMK langsung kerja, tapi pengen kuliah. Cuman kan agak capek ya kalau misalnya kuliah sambil kerja itu kadang-kadang. Nah, saya ngelihat kebetulan lewat sih sebenarnya lewat. Orang tua saya lewat, sebenarnya ayah saya lewat Putra Batam, ada posternya gitu kan. Lagi membuka pendaftaran gitu kan. Pas pulang ngomong ke saya, "Ngapain bingung-bingung, udah itu ada Putra Batam, mendaftar aja di situ" gitu kan. Saya mikir panjang gitu kan. Tadinya mau keluar Jawa, mau keluar Batam gitu kan, mau ke Jawa dan sebagainya gitu kan. Tapi mikir yaudahlah, ayo kita langsung malam itu saya langsung ke sini ke Putra Batam, langsung ke Putra Batam minta formulir besok langsung daftar gitu. Jadi saya bilang yaudah ayo langsung daftar aja daripada nanti berdua pikiran gitu kan. Nah jadi sebenarnya teman-teman ini juga salah satu hal yang mungkin saya ingin dari saya pribadi untuk di Indonesia. Jadi nggak berarti kita tuh pinter atau misalnya apa harus cari universitas yang negeri atau misalnya harus cari universitas yang udah terkenal. Justru dengan kita masuk ke universitas-universitas yang memang swasta dan memang mungkin gimana ya, mungkin belum begitu dikenal, tapi kan bukan berarti tidak bagus gitu ya. Belum begitu dikenal, kita bisa menaikkan pendidikan Indonesia gitu sebetulnya. Jadi jangan kita bikin apa ya, jadi ada gap nantinya. Bahkan kalau bisa kita ke daerah-daerah, kita kuliah di sana. Ketika kita punya kemampuan, kenapa tidak gitu kan?
Begitu intinya. Sekarang tuh kementerian bener-bener merhatiin PTS banget. Jadi bahkan sekian persen lebih banyak merhatiin PTS ketimbang PTN. Saya salut banget sama kementerian. Bahkan kemarin ketika kita acara peringatan Sumpah Pemuda, itu sebagian besar semua PTS yang masuk. Saya nggak ada ngelihat ada PTN besar di sana. Jadi PTN besar itu terkubur dengan PTS gitu kalau di sana. Begitu. Dikti kemarin kan itu PTS, itu memang khusus PTS atau? Oh iya benar, kalau untuk lomba yang sekarang itu khusus PTS. Nah itu juga apresiasi banget sih, jadi kita yang dari PTS itu bisa show gitu kan, bisa ngeliat gitu, bisa nunjukin kalau misalnya PTS juga. Jadi sebenarnya ya nggak berarti PTS tuh jelek dan nggak berarti PTN tuh bagus sebenarnya gitu kan. Boleh tahu nggak dosen favorit kamu di UPB siapa? Apakah Pak Rasid? Dosen favorit ya? Bingung sih ya, ntar kalau misalnya saya memfavoritkan. Nggak apa-apa. Sebenarnya dosen di sini saya ngeliat cukup bagus-bagus sih. Kayak misalnya Pak Rasid juga, Pak Rasid itu jadi ketika ngajar dia nggak enaknya Pak Rasid itu ketika kita belajar itu kita nggak harus ngikutin Book. Ya, buku. Itu juga saya benar-benar nggak suka banget kita harus ngikutin buku. Benar-benar 100%. Kadang-kadang kita tuh ngerjain sesuatu sesuai buku. Karena kita dapat soal apa soalnya, kemudian ada jawaban 4 gitu kan. 5 ya, bukan 4 deng, 5 ya. 5 ada 5 jawaban dan itu ada ambigu gitu. Bisa 2 jawabannya sebetulnya. Tapi kalau dari buku cuma 1. Nah, jadi kayak ini tuh sebenarnya nggak perlu sih. Bahkan saya juga ngelihat kalau misalnya di sekolah itu bahkan kalau dulu kan kita pas dulu saya masih sekolah ada namanya UTS gitu kan. UTS itu ya kita ujian, nyelesain ujian harus begini. Dan saya salutnya sekarang saya ini lagi-lagi saya salut dengan kementerian sebetulnya. Jadi sekarang itu kan udah diganti, bukan UTS lagi. Saya juga guru ya, jadi sebetulnya. Jadi di mana? Jadi sebetulnya saya dulu pernah ngajar teknologi informasi komunikasi TIK ketika dulu masih jadi mapel wajib di SMP di Nongsa. Nah, juga saya jadi guru bahasa Arab juga di di Batu Ajis ini kursus Elbais namanya. Boleh dong. Perkenalan. Udah jadi panjang banget ya. Coba perkenalan dengan bahasa Arab sedikit aja. Nama, terus boleh ya, umur gitu sedikit. Boleh kalau gitu. Gimana ya? Silakan. Sekarang masih pagi ya, oke. Iya. Sabahul khair, ismi Fahmi Dzulkarnain wa tastati'una an tunadini Fahmi wa ana min Putra Batam. Kadzalik masa aku ladri. Kaif. Oh iya. Itu bahasa Indonesianya apa, tolong? Jadi ya saya Fahmi gitu ya. Nama saya Fahmi, selamat pagi gitu kan, nama saya Fahmi, saya biasa dipanggil Fahmi gitu kan, kemudian udah gitu aja terus ya saya juga nggak tahu ngomong apa lagi, udah saya nggak tahu itu kayak gitu aja sih bahasanya gitu. Berarti itu kegiatan di luar kampus sampai hari ini atau sudah sampai hari ini masih ngajar TIK dan kalau itu udah selesai, saya mengajar TIK sebentar aja sih. Jadi saya juga ngerasain feel guru maksudnya gitu kan, seribetnya dulu dan sebagainya. Nah sekarang tuh namanya PTS, jadi PTS itu lanjutin yang tadi ya. PTS itu enaknya dia fleksibel. Jadi guru mau ngapain ya terserah gitu. Jadi kayak ya udah nggak usah ujian textbook, kita mau ngasih praktek atau gimana silahkan. Nah itu sih yang saya suka. Juga dari alhamdulillah semakin kesini kurikulum Indonesia semakin baik dan semoga kita dukung terus supaya semakin bagus dan insya Allah jadi Indonesia emas di tahun 2045. Kenapa saya juga kuliah di UPB gitu ya? Karena yang benefit kuliah di UPB itu pendek banget waktunya. Saya nggak dapetin kuliah di tempat lain pendek waktunya. Jadi saya tuh punya waktu di luar jam kuliah untuk ekspresiin diri yang pertama, bisa kerja, bisa belajar lebih banyak. Karena kan bahkan kementerian sekarang punya program Kampus Merdeka gitu kan. Kita bisa belajar di luar prodi kita dan sebagainya gitu kan. Nah, bahkan sebelum ada Kampus Merdeka, tentunya untuk mahasiswa-mahasiswa yang benar-benar berambisi gitu kan, kita cuman kuliah dari jam 8:30 sampai jam 12 untuk pagi dan malam dengan durasi jam yang sama, itu kan pendek ya, cuma 3,5 jam.
masih ada banyak jam yang bisa kita gunakan untuk kita kerja. Masih banyak jam yang bisa kita gunakan untuk penelitian, bisa kita gunakan untuk dan sebagainya. Dan ini yang saya rasa bagus. Saya ngelihat universitas-universitas lain itu matkulnya SKS-nya sama, tapi dari pagi sampai sore. Saya mikir ini ngapain aja gitu. Benar. Ini ngapain aja selama dari pagi sampai sore gitu. Kamu selain meneliti, terus freelance, kerja, kamu suka nongkrong nggak sih sebenarnya? Dari tadi saya dengarnya tuh kamu tuh kerja gitu. Oh, iya. Ada nggak yang mungkin kamu suka main game, nongkrong sama teman-teman? Kalau main game saya nggak suka. Nonton mungkin udah jarang. Terus kalau nongkrong itu tadi nonton jarang. Kalau nongkrong sering. Itu jarang, sering, cuman nongkrongnya nongkrong kerja gitu. Oke. Sambil kerja. Cuman sebenarnya nggak itu juga sih. Jadi kayak kadang-kadang saya kadang-kadang pengen self reward juga gitu kan. Jadi ajak teman-teman atau nggak ajak keluarga, kita jalan-jalan atau nggak kita camping misalnya atau itu. Jadi memang full untuk itu. Atau kadang-kadang saya suka self reward sendiri. Pergi kemana misalnya, saya travel ke mana misalnya. Kemudian saya kunjungin teman-teman saya di sana gitu. Nah, gitu. Oke, berarti lebih senengnya bersama keluarga gitu ya, dan sendiri juga lebih baik. Oh, berarti lebih seneng sama keluarga ya untuk nongkrong dan liburan dan lain. Karena kan saya mikir kapan lagi gitu sama keluarga. Kan karena kita udah misalnya ntar kalau misalnya udah nikah atau apa gitu kan, sama orang tua kapan lagi gitu kan, sama keluarga, sama adik, sama saudara-saudara gitu kan kapan. Bahkan saya juga sempat kaget sih ngelihat teman-teman nggak deket sama saudara sendiri. Kok bisa gitu kan? Saya juga bingung karena memang saya di keluarga memang lebih dekat ke keluarga gitu kan. Gitu. Terus juga apa ya? Mungkin fun-funnya kayak gimana ya? Mungkin emang sih orang kalau ngeliat saya mungkin kayak kelihatan kayak kurang fun gitu ya. Tapi kalau misalnya udah kenal lebih lanjut sih, Family mungkin man, ternyata. agak beda gitu ya. Fun saya mah agak beda sedikit lah. Oh ya, fun fact juga sih, saya selama kuliah di UPB itu tuh sampai sekarang nggak tahu berapa orang di kelas. Hah? Kamu awal masuk udah pandemi ya? Belum, saya masih belum pandemi waktu itu, jadi udah masuk. Sampai sekarang saya nggak tahu kelas saya itu berapa orang sih sebenarnya. Kok bisa ya? Itu saya juga bingung. Saya nggak tahu gimana cara taunya juga. Karena memang mungkin memang sih dulu pas offline pun saya datang paling lambat. Nggak paling lambat. Maksudnya tepat waktu, cuman paling lambat. Jadi kayak 8:30 pas masuk kelas udah duduk gitu kan. Mepet-mepet gitu. Mepet, udah mau bel langsung masuk. Terus abis itu pulang biasa lebih dulu. Karena biasanya kan dosen suka kasih soal atau suruh kerjain yang udah selesai baru pulang gitu kan. Biasanya saya pulang lebih dulu juga, jadi ya nggak ketemu. Dan pas istirahat biasanya saya ke tempat paling sepi di Putra Batam. Di mana tuh? Musola. Mungkin itu juga bisa jadi ini sih, mungkin karena duha ya, jadi karena duha jadi banyaknya orang ke kantin kan. Iya. Jadi saya ke sana sih, daripada ini kan ke kantin ngabisin duit. Luar biasa banget loh Fahmi ini, udah pintar, terus sholatnya rajin, family man. Idaman semua wanita, tapi saya belum punya pacar loh, guys. Dia nggak mau pacaran kali. Iya dong. Iya, nanti ya 7 tahun lagi ya. 7 tahun lagi. Oke, sebelum kita akhiri, boleh dong Fahmi menyampaikan sedikit pesan kepada teman-teman dan Universitas Putra Batam kita yang tercinta ini. Oke, siap. Sebenarnya kalau ngomongin pesan ya, terlalu banyak untuk disampaikan sebetulnya. Cuman kalau misalnya untuk disampaikan yang lightnya dalam bentuk yang simple sih ya. Jadi teman-teman kita baik mahasiswa ataupun yang non mahasiswa, yang nggak mahasiswa pun bagus, mungkin dia kerja atau sebagainya gitu kan. Jadi kita nggak jangan terpaku dengan apa yang ada sekarang gitu. Jadi kayak harus kuliah, ya mungkin perlu kita dapat S gitu ya, dapat M juga mungkin, kalau misalnya bisa dapat DR juga oke gitu kan. Nah cuman jangan terpaku dengan sesuatu yang sifatnya formal banget. Jadi kayak kita kerja, ya intinya kan dapat cuan gitu ya. Kalau untuk kerja ya, kalau kita ngomongin kerja dapat cuan, kalau mati ya kita maunya masuk surga gitu kan, intinya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin hidup gitu kan, hidup di dunia kita dapat pengen banyak duit, ya terus juga kita punya banyak relasi, kemudian juga kita punya hubungan yang baik dengan manusia juga, dan tentunya dengan Allah ya, dengan Tuhan juga. Nah jadi intinya pertama seimbangkan antara hidup. Jadi kita dengan spiritual kita, itu penting sih, penting banget. Jadi spiritual kita oke, kemudian itu juga menjaga kita dari stres, jadi supaya nggak stres.
Yang sering stres, pertanyakan lagi, silahkan coba introspeksi diri. Saya juga sering introspeksi diri kok, tenang aja. Nah jadi di sisi lain itu spiritual kita harus oke. Terus di dunia kita juga harus ngelihat sesuatu yang apa ya. Jadi kita tuh jangan ngelihat kayak misalnya jangan ngikutin inilah. Pokoknya intinya sesuatu yang baik, kita ikutin sesuatu yang baik. Kita keluarkan semua potensi kita. Apa yang kita bisa lakukan. Kalau baik, lakukan gitu ya. Jadi jangan oh saya masih kuliah, oh saya kerja, saya sibuk. Sebenarnya nggak ada yang sibuk. Di dunia ini semuanya sibuk ya. Ada yang sibuk main game, ada yang sibuk main, ada yang sibuk jalan-jalan. Memang semuanya sibuk, nggak ada yang nggak sibuk. Nah, nggak ada waktu, bukan sibuk, hanya saja tidak menyempatkan. Kalau kita nggak belajar, itu karena tidak menyempatkan belajar. Kalau kita tidak bisa bekerja, kita tidak bisa melakukan hal-hal kepada keluarga, sama teman-teman dan sebagainya, itu karena tidak menyempatkan, bukan karena tidak bukan karena sibuk. Itu sih. Yang pertama, silahkan seimbangkan spiritual dengan dunia. Yang kedua, juga atur waktu sebaik mungkin. Ketika kita punya botol itu kita isi batu, silahkan isi batu dulu yang besar-besar. Setelah itu isi yang kecil-kecil. Setelah itu baru isi pasir. Masih udah penuh belum? Udah penuh, tapi masih bisa diisi air. Nah jadi botol itu benar-benar sangat padat dan memang benar-benar padat, tapi masuk semuanya gitulah. Kira-kira jadi kayak waktu kita benar-benar bermanfaat untuk semua hal. Jadi jangan sampai cuman batu-batu besar doang segede-gede ini, cuma masuk 3 doang. Toplesnya besar tapi cuma masuk 3 batu. Udah gitu doang. Padahal masih banyak tempat yang kosong untuk kita isi. Itu sih. Oke, tepuk tangan dong buat teman kita yang hebat ini. Semoga kedepannya semakin banyak mahasiswa-mahasiswi seperti Fahmi yang membanggakan ya. Oke, nggak terasa ya udah lama banget ngobrol tentang Fahmi, tentang personal life-nya, tentang achievement yang didapat. Bagus banget ya bagi saya untuk seseorang dengan usia muda tapi sudah bisa seimbang gitu dalam kehidupan antara keluarga, terus pendidikannya dan lain sebagainya, dan itu sangat luar biasa sih. Saya aja di usia segitu tuh ngapain ya? Saya juga bingung gitu. Apa yang saya lakukan gitu kan. Semoga itu tuh sangat bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua ya apa yang sudah didapatkan Fahmi ini. Semoga ini menginspirasi saya juga. Oke, terima kasih kepada Fahmi yang sudah mau membagikan pengalamannya ya yang sangat menarik kepada sobat-sobat Putra Batam. Saya Monika Pradila dan saya Fahmi. Pamit undur diri. Bye-bye.